Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Kami dari tim 2 akan membahas mengenai Scrum Process Model. Di dalamnya kami akan membahas tentunya tentang Scrum itu sendiri dan kemudian siapa saja yang terlibat dalam Scrum, dan juga kita akan membahas mengenai Scrum Event. Baiklah, yang pertama kami akan langsung membahas mengenai Scrum. Scrum adalah kerangka kerja di mana orang-orang dapat mengatasi masalah kompleks adaptif. Jadi kalau proyek yang akan dikembangkan terlalu simpel, tidak perlu menggunakan Scrum. Karena Scrum diperuntukkan untuk proyek yang lebih kompleks. Nah, kemudian proyek yang bersifat fleksibel atau adaptif. Kemudian Scrum juga menggunakan prinsip agile, jadi prosesnya kecil-kecil untuk mendeliver satu fungsi produk. Kemudian proses dalam Scrum juga bersifat interaktif, yaitu pada pertengahan kita bisa melakukan continuous testing atau melakukan penyesuaian ulang proyek kita. Kemudian masalah-masalah yang bisa diatasi dengan Scrum Process Model, yaitu planning dan pembagian kerja yang bikin bingung, kemudian udah lama bikin produk tapi nggak sesuai market, yang ketiga meeting terus tapi progres nggak kelihatan, ya. Dan kemudian yang menarik berikutnya adalah kita akan membahas mengenai siapa saja yang terlibat dalam Scrum. Nah, ini penting sekali untuk kita ketahui. Yang pertama adalah product owner. Untuk memaksimalkan nilai bisnis dari produk akan menentukan prioritas dan memegang kepentingan bisnis. Kemudian apa sih peran dari product owner itu sendiri? Tentunya peran dari product owner adalah untuk memaksimalkan nilai bisnis, ya. Kemudian bertanggung jawab membuat dan memprioritaskan produk backlog item. Kemudian memastikan bahwa produk backlog transparan dan jelas bagi semua orang, dan kemudian bertanggung jawab atas keberhasilan di mata user. Kemudian yang terlibat dalam Scrum berikutnya adalah development team yang mendevelop produk. Development team itu bersifat self-organized, jadi bisa bekerja sesuai dengan ketentuan mereka sendiri. Dalam development team tidak ada jabatan khusus, bisa memiliki keahlian khusus, tetapi akuntabilitas itu tetap ada pada keseluruhan anggota development team, ya. Kemudian apa peran development team? Tentunya perannya adalah menjadikan produk backlog sebagai fungsi yang bisa dirilis. Nah, kemudian peran lainnya adalah self-organize, terus cross-function, memiliki semua keahlian sebagai satu tim, kemudian tidak mengenal jabatan untuk anggota development team, tetapi akuntability-nya bersama. Dan kemudian terdiri dari 3 sampai 9 orang. Nah, kemudian yang berikutnya yang terlibat dalam Scrum adalah Scrum Master. Scrum Master itu memfasilitasi sesuai dengan praktik dan tata nilai Scrum serta menghilangkan hambatan-hambatan. Apa peran Scrum Master? Yaitu yang pertama memfasilitasi teori, praktek, aturan, dan tata nilai Scrum. Kemudian yang kedua menghilangkan hambatan. Yang ketiga memfasilitasi acara Scrum jika diperlukan. Kemudian yang keempat adalah membantu pihak luar untuk memahami interaksi yang bisa membantu dan mengganggu tim Scrum. Teman-teman semuanya, sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan di awal, kita akan membahas mengenai Scrum Event. Jadi apa saja sih Scrum Event itu? Scrum Event di dalamnya ada Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, dan juga Sprint Retrospektif. Yang pertama kita akan membahas apa itu Sprint. Sprint adalah batasan waktu untuk mendeliver potentially releasable product increment atau satu fungsi produk itu. Dalam Scrum kita mengenal yang namanya time box. Time box adalah batasan waktu maksimal dalam sprint. Kemudian batasan waktu maksimal sprint adalah 1 bulan. Jika lebih dari 1 bulan, maka definisi dari apa yang kita kembangkan bisa berubah. Kompleksitas dan resiko akan meningkat.
Nah, kemudian bagaimana kita melakukan Scrum atau Scrum event ya? Yang pertama adalah sprint planning. Diawali dengan sprint planning, kita merencanakan sprintnya, kemudian time box sprint planning 8 jam jika sprint berjalan dalam 4 minggu. Jika sprint hanya dilakukan 2 minggu, maka time box dari sprint planning adalah 2 jam. Kemudian sprint planning membahas mengenai A. Menentukan sprint goal, yaitu dengan menentukan apa saja yang akan diselesaikan dalam sprint ini. Kemudian B. Menentukan produk backlog terpilih oleh product owner. Kemudian yang berikutnya adalah memperkirakan apa yang akan dikerjakan dalam sprint oleh development team. Nah, masih dalam sprint planning, saat akan membuat sebuah produk baik dari customer, eksekutif, atau dari siapapun produk ini, kita lihat dari perspektif end user. Di Scrum itu fitur produk kita disebut sebagai user story karena kita melihat dari perspektif user. Ditulisnya seperti ini, as a role sebagai apa, I want feature, aku ingin apa, so that benefit sehingga apa. Kemudian kumpulan dari user story kita sebut sebagai product backlog. Setelah itu kita bisa memprioritaskan produk backlog ini. Prioritaskannya berdasarkan apa? Yang pertama adalah bisa dari resiko yang besar atau dari revenue. Tergantung dari produk kita, tergantung product owner yang memiliki kebijakan mana yang memiliki value paling besar ya. Jadi tergantung product ownernya. Kemudian yang berikutnya adalah kita kasih bobot masing-masing item sebagai story point ya, bisa 1, 2, 3, 5, 8, 13 dan seterusnya. Semakin tinggi angkanya akan semakin tinggi kualitasnya. Dan yang terakhir adalah di sini bisa lihat perkiraan karena sudah diketahui prioritas dan bobotnya, jadi bisa menentukan sprint selanjutnya ya. Itulah tadi kita bahas mengenai sprint planning. Selanjutnya kita akan membahas mengenai daily scrum ya, atau daily meeting atau daily stand up. Yang pertama membahas progres yang sedang berjalan dalam sprint. Kemudian time box daily scrum 15 menit biasanya akan dilakukan di tempat dan di waktu yang sama karena konsistensi dan kompleksitasnya. Yang ketiga, selama daily development team akan menjawab 3 pertanyaan, yaitu A. Apa yang dilakukan kemarin? B. Apa yang dilakukan hari ini? Dan C. Apa ada blocker dalam mencapai sprint goal? Kemudian di dalam daily scrum juga akan memantau produktivitas dari development team, dapat disajikan dengan burn down chart. Burn down chart adalah menyediakan pengukuran harian di dalam jumlah pekerjaan tersisa dalam satu sprint. Jadi bisa dilihat rata-rata produktivitas development team setiap harinya ya. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas mengenai sprint review. Time box sprint review 4 jam atau sprint 4 minggu. Jadi kalau 2 minggu tinggal dibagi 2 saja. Kemudian mereview produk backlog yang akan direvisi atau mendefinisikan item untuk sprint selanjutnya. Dan yang berikutnya adalah saat sprint review ya, yang paling terpenting adalah demo pekerjaan yang selesai, melakukan review produk backlog, kemudian product owner menjelaskan apa yang selesai dan juga yang belum. Nah, kemudian dalam sprint review juga akan melakukan cara menentukan apa yang selesai dan juga belum selesai, yaitu dengan cara definition of done ya, mendefinisikan di awal apa yang sudah selesai sebelum sprint review. Kemudian increment, yaitu jumlah semua produk backlog yang dihasilkan selama sprint dan termasuk penambahan dari sprint sebelumnya. Dan yang terakhir dalam sprint event kita akan membahas mengenai sprint retrospektif ya. Yang pertama adalah mereview proses pengembangan yang terjadi. Yang kedua time box 3 jam atau 4 minggu. Saat sprint retrospektif akan dibahas, akan timbul pertanyaan, apa yang berjalan baik, apa yang perlu ditingkatkan, dan bagaimana action untuk meningkatkan hal tersebut.
Nah, itulah beberapa Scrum Process Model yang kami bahas dan tentunya kami akan membuat summary-nya dan akan kami jelaskan. Summary dari Scrum Process Model yang tadi kami jelaskan adalah yang pertama, siapa saja Scrum Team. Ya, Scrum Team itu terdiri dari Product Owner yang punya product backlog dan yang menentukan prioritas. Kemudian Development Team yang mengerjakan produk dan juga Scrum Master yang mempraktikkan nilai-nilai Scrum. Kemudian apa saja Scrum Event? Yang pertama adalah sprint, yang kedua adalah sprint planning untuk merencanakan sprint, yang ketiga daily Scrum untuk melihat progres selama 15 menit setiap harinya, kemudian sprint review untuk mereview produk, dan juga sprint retrospektif untuk mereview prosesnya. Dan yang terakhir adalah apa saja artefak Scrum. Yang pertama adalah product backlog, daftar terurut yang ingin dimasukkan ke dalam sprint. Kemudian sprint backlog, produk terpilih yang sudah di priority. Dan yang ketiga adalah increment, produk backlog yang selesai dalam satu sprint. Demikianlah hal-hal yang dapat kami jelaskan dalam Scrum Process Model dari tim 2. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan juga dapat dicerna dengan baik oleh teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.